Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia nggak tahu, tapi dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Contohnya seperti apa? Dia nggak punya ilmu, tapi mau ngaji. Nggak punya ilmu, tapi mau dekat sama kiai. Nggak punya ilmu, tapi mau hadir di majelis-majelis taklimnya para ajaran. Nggak punya ilmu, tapi kalau ada persoalan dia nggak malu bertanya kepada yang ahlinya. Saudara, ini namanya dia tahu diri. Nggak punya ilmu, dia tahu diri. Kalau dia nggak punya ilmu, dia hormati ulama, dia hormati kiai, dia cintai majelis taklim, dia hadir di berbagai pengajian. Saudara, orang semacam ini, kata Imam Al-Khalil Ibn Ahmad, fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduh, itulah orang yang sedang mencari petunjuk. Apa kewajiban kita? Fa'arsyiduh, tunjukkan dia ke jalan yang benar. Ulama, kata Nabi, ada dua macam. Ada ulama khair, ada ulama su'. Ada ulama akhirah, ada ulama dunia. Ulama ada dua macam. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ada ulama yang taat, ada ulama yang bejat. Ada ulama akhirat, ada ulama yang hanya urusan dunia. Saudara, hati-hati. Nah, kalau Anda menemukan ulama-ulama yang berada di jalan Allah, ikuti, jangan ragu, saudara. Makanya Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, di mana Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad mengatakan ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika 'alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'imun fa'aikiduh, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun fa'arsyiduh, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fatruku. Luar biasa ini pesan. Saking bagusnya kalimat pesan ini, saudara, diabadikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, sebagai pesan buat umat. Apa kata Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu? Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad mengatakan ar-rijalu arba'atun, manusia itu ada 4 jenis, ada 4 macam, saudara. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu, saudara. Maksudnya apa? Orang yang punya ilmu dan dia tahu diri kalau dirinya punya ilmu, saudara. Seperti apa? Orang yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, baik dia amalkan buat dirinya maupun diajarkan kepada orang lain untuk diamalkan juga, saudara. Nah, orang semacam ini, kata Al-Khalil Ibn Ahmad, saudara, orang yang punya ilmu dia amalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu, amal dan ilmunya seiring sejalan, saudara, tidak bertentangan. Kata Imam Khalil Ibn Ahmad, fadzalika 'alimun fattabi'uh, itulah ulama sejati, ikuti. Itu ulama sejati yang ilmu dan amalnya seiring sejalan, yang ilmu dan amalnya sepakat, yang ilmu dan amalnya tidak bertentangan. Dia punya ilmu, dia berakhlak, dia beriman, dia bertakwa, dia takut kepada Allah, dia tidak menyesatkan umat, dia tetap mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, dia tuntun umat ke jalan Allah. Yang semacam ini fadzalika 'alim, itulah ulama sejati. Kewajiban kita fattabi'uh, ikuti dia. Subhanallah, kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi kalau ada ulama sejati, siap ikut? Ya. Siap patuh? Ya. Siap bela? Ya. Takbir. Yang kedua, sudah, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Seperti apa? Dia punya ilmu tapi dia nggak amalkan ilmunya. Dia punya ilmu, dia nggak amalkan ilmunya. Ilmu dan amalnya bertolak belakang. Ilmu dan amalnya saling bertentangan. Dia punya ilmu, dia tahu agama, dia ngerti agama, tapi dia tetap maksiat. Dia tetap melawan Allah. Dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, menyesatkan umat, hanya mencari dunia, saudara. Orang semacam ini, kata Khalil Ibn Ahmad, fadzalika na'im, itu orang yang tidur, itu orang yang lalai. Apa kewajiban kita? Fa'aikidu, bangunin
Allah. Nah, ini dari saya bilang ini kiai-kiai yang begini, ajangan yang begini, ustadz yang begini, kalau ada oknum habib yang begini nih saudara, ini orang lalai yang wajib untuk kita bangunkan dia dari kelalaiannya saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau ada habib ngajak maksiat, saya mau tanya, ikut atau tolak? Ikut atau tolak? Kalau ada kiai ngajak maksiat, ikut atau tolak? Ikut atau tolak? Tolak saudara. Sadarkan dia, hei ustaz, hei habib, hei kiai, malu dong. Kau punya ilmu, kau ngerti agama, kenapa kau berbuat maksiat? Kenapa kau mengharamkannya halal, menghalalkannya haram? Ittaqullah, takutlah kau kepada Allah. Takut saudara, jangan didiamin saudara, nggak boleh. Itu jenis makhluk yang kedua. Jelas tidak? Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia nggak tahu tapi dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Contohnya seperti apa? Dia nggak punya ilmu tapi mau ngaji, nggak punya ilmu tapi mau dekat sama kiai, nggak punya ilmu tapi mau hadir di majelis-majelis taklimnya para ajangan, nggak punya ilmu. Tapi kalau ada persoalan dia nggak malu bertanya kepada yang ahlinya saudara. Ini namanya dia tahu diri, nggak punya ilmu. Dia tahu diri kalau dia nggak punya ilmu. Dia hormati ulama, dia hormati kiai, dia cintai majelis taklim, dia hadir di berbagai pengajian. Saudara, orang semacam ini kata Imam Al-Khalil Ibn Ahmad, fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduh. Itulah orang yang sedang mencari petunjuk. Apa kewajiban kita? Fa'arsyiduh, tunjukkan dia ke jalan yang benar. Masya Allah. Jadi kalau kita ketemu orang model begini, kasihani, ajak, rangkul, berikan dia petunjuk ke jalan yang benar, bimbing, bina. Kesian, dia nggak punya ilmu tapi tahu diri saudara. Dia nggak punya ilmu mau nanya sama kiai, nggak punya ilmu mau hadir ikut ngaji, nggak punya ilmu saudara, nggak punya ilmu tapi dia tahu diri, dia sadar kalau dirinya nggak punya ilmu saudara. Ini namanya mustarsyid, orang yang sedang mencari petunjuk. Kewajiban kita fa'arsidu, kasih dia petunjuk, bimbing, arahkan, bina. Yang keempat saudara, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu saudara. Seperti apa? Orang yang nggak punya ilmu tapi nggak sadar kalau dirinya nggak punya ilmu saudara. Dia nggak punya ilmu saudara tapi nggak mau ngaji, nggak punya ilmu, nggak menuntut ilmu, nggak punya ilmu, nggak mau hadir di pengajian, nggak punya ilmu. Kalau punya persoalan nggak mau nanya sama ulama, sok tahu saudara. Kadang-kadang ulama dia protes, ulama dia debat, ulama dia hina saudara. Udah nggak punya ilmu, keras kepala. Ini kalau orang Bogor bilang udah bego teka lagi. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Udah ilmu nggak punya, pengajian dimusuhin. Udah ilmu nggak punya, kiai digosipin. Udah ilmu nggak punya saudara, orang yang nuntut ilmu dimusuhin, dikatain. Ada tidak? Ada tidak? Apa kata Imam Khalil Ibn Ahmad? Fadzalika jahil. Itulah yang disebut orang jahil. Itu yang disebut orang goblok saudara. Apa kewajiban kita? Imam Khalil Ibn Ahmad mengatakan orang goblok macam itu saudara, orang jahil macam itu, fatruku, tinggalkan saja, tinggalin. Ada yang protes, Habib, kok orang goblok ditinggal, ntar mungkin goblok. Kan orang goblok mestinya dididik, diajarkan. Jawab jangan? Jawab jangan? Jawabnya bagaimana kita mau ajarin, kiai aja dimaki-maki. Bagaimana kita mau ajarin, kiai aja dilawan, betul? Yang begini nggak bisa dinasehati saudara, nggak bisa dididik, ditinggalin, ditinggalin. Sampai kapan ditinggalin? Sampai dia sadar. Kucilin, jangan ada yang duduknya dia. Kalau dia ngomong tinggal, jangan
dengerin sampai dia sadar. Lama-lama kan dia ngeh, kok begini ya? Kok gua ngomong gak ada mau dengerin ya? Kok ngomong di sana orang tinggal, sini orang pergi, kenapa? Oh, gue bego sok pinter sih. Nah, kalau dia udah sadar, gue bego sok pinter, suka debat kiai, suka ngatain kiai, udahlah, kali ini saya mau berubah, saya mau ikut ngaji, saya mau hadir di majelis, saya mau hormati ulama. Nah, kalau dia sudah berubah, dia naik angkatnya menjadi mustarsyid, menjadi orang yang mencari petunjuk, saudara. Fa'arsidu, bimbing dia, bina dia, arahkan dia, tunjukkan dia ke jalan yang benar, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi orang jahil semacam itu, saudara, saya bertanya, dirangkul atau ditinggal? Dirangkul atau ditinggal? Karena bego saudara. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak?